di bin Sadiq. Ada udah. Ala kuliah insyaallah. Hakikatnya dalam keadaan kedudukan yang sebagaimana Rabbil wafana bi barakatihim. Karena sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim marhaban sallam. Shiratal ladzina an'amta. Kita minta enggak sama Allah? Kita memohon enggak? Meminta sama Allah agar diberikan kedudukan sebagaimana hamba yang telah diberikan petunjuk kepada Allah. An'amta, yang kau beri petunjuk ya Allah, alaihim, terhadap mereka. Alaihim ini siapa? Alaihim. Sadar nggak kita? Sudahkah kita memberikan suatu pandangan alaihimnya kepada siapa yang kita maksud? Siapa yang kita ikuti? Gitu. Oh, kita akan nyebut, oh para sahabat. Loh, sahabat ngakui enggak? Dia kenal kita enggak? Alaihim ini sesuatu yang benar-benar membuat mereka-mereka menaungi kita. Kenal sama kita otomatis. Ya kalau orang enggak kenal sama kita, bagaimana mereka melindungi kita? Pertama kali itu dulu. Siapa yang dimaksud alaihim? Ya, tanamkan yang pertama kali orang tua kita yang pasti. Masa kita nganggap orang tua kita sesat? Kan enggak. Kita yakin orang tua kita memberikan suatu petunjuk kebaikan, prasangka yang sangat agung terhadap kedudukan kepada orang tua kita. An'amta ya Allah kepada mereka alaihim. Siapa aja? Orang tua kita, guru-guru kita. Jangan kejauhan. Imam-imam siapa disebut? Ya, terlalu jauh. Mereka yang akan menaungi kita siapa dulu nih? Ya, yang memberikan petunjuk daripada segala syariat Islam Habibina Muhammad SAW. Siapa yang membimbing kita? Siapa yang mau bertanggung jawab kepada kita? An'amta alaihim. Ini dia yang harus kita tuju. Siapa yang mau bertanggung jawab terhadap kita? Siapa yang mau bertanggung jawab? Sahabat? Nggak mungkin. Sahabat mau bertanggung jawab. Tabiin, tabiin, nggak mungkin. Bukan, ya. Yang pertama kali itu sanadnya dulu, yang pertama kali orang tua kita dulu tuh. Guru kita yang ngajarin alif ba ta sa jim. Ya, yang mengenalkan daripada kedudukan fikihnya Sayyidina Muhammad SAW. Pertama kali yang mengakui kita sebagai muridnya. Makanya kita harus ada guru. Kita ngaku punya guru, tapi permasalahan guru ngaku nggak kita sebagai muridnya. Itu yang terpenting, karena kita meminta kepada Allah. An'amta alaihim. Sadar nggak diri kita? Sudahkah kita punya guru? Kita punya orang tua. Semoga orang tua kita mengakui kita, sehingga mereka akan bertanggung jawab dalam kita. Ya, untuk lebih mempertegas daripada kedudukan ini, ya kita pahami. Alhamdulillah, diberikan kesehatan. Semoga guru kita Ustaz Sultan Muzaki mengakui kita sebagai muridnya dengan keilmuan yang bersanad, yang bersambung daripada guru-gurunya hingga kepada Habibna Muhammad SAW. Yang terpenting kita diaku sama guru, dan guru mau mengakui, dan dia akan bertanggung jawab atas kedudukan kita di dalam hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang tua melepas tangan, guru yang akan dipanggil akan menaungi kita. Insya Allah guru-guru kita, ya, ulama kita menaungi dari panasnya api neraka. Kalau panasnya dunia, bahasanya neraka dunia, ulama lepas tangan, orang tua yang tanggung jawab. Ya, anak sakit, anak mau sekolah, anak mau begini, minta modal, minta kawin, itu urusan orang tua, tapi bukan urusan ulama. Ya, panasnya api dunia, ya, orang tua, tapi panasnya api akhirat, insya Allah ulama, guru-guru kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Terima kasih Ayahanda Abdullah Alitus Allah wa ayatihi wa sayyidina bi qadri wa nafa'ana bi ulumi.
Hadirin jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala mu'allif Sayyidina Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau berkata, melanjutkan pembahasan beliau pada minggu lalu perihal hak-hak dan adab para pembaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdullah bin Mas'ud, dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, yang bagi li sahibil Quran ayya'rifa bil laili idin nas naimun wa bin nahari idin nas mubtirun wa bi huzni idin nas yafrihun wa bi bukai idin nas yadhakun wa bi sumti idin nasu yahuddun wa bi husu'i idin nas yakhtalun. Yang bagi li sahibil Quran, seyogianya bagi para pembaca Al-Quran, ayya'rifa billaili, hendaknya ia mengenali malam harinya, idin nas naimun, ketika orang-orang tertidur, wabin nahari, dan hendaknya ia mengenali siang harinya, idin nas, ketika orang-orang muftirun terjaga berbuka, wabi huzni, dan hendaklah ia mengenali kesedihannya, idin nas, ketika itu orang-orang yafrahuna bersukaria, wabi bukai, dan hendaknya ia mengenali tangisannya, idin nas, ketika itu orang-orang yadhakuna tertawa ria, wabi sumtih, dan hendaknya ia mengenali diamnya, idin nasu yahudun, ketika orang-orang larut dalam obrolannya, wabi khusyu'ih, dan hendaknya ia mengenali khusyuknya, idin nas, ketika orang-orang, karena ketika itu orang-orang yang dalun, mengada-ngada, merusak bacaannya, lari pikirannya, intaha, selesai perkataan Abdullah bin Mas'ud. Lalu Imam Abdullah Al-Haddad berkata, qultu, perkataanku, aku berkata, kata beliau Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, makna kalame Ibnu Mas'ud, perkataan, makna dari perkataan Ibnu Mas'ud yang tadi disebut di atas, hada ini. Jadi Imam Abdullah Al-Haddad memberikan babaran, memberikan penjelasan dari perkataan Imam Abdullah bin Mas'ud tadi, yang bagi ayyatamayyaja sahibul Qur'an min ghairi min ammatin nas bijadati tasmir fi ta'atillah wa kasratil musarra'ah fil khairat. Seyogianya pembaca Al-Quran membedakan dirinya, harus bisa membedakan dirinya dari kaum muslimin secara umum, membedakan dirinya. Kita umpama kita membaca Al-Quran, kita harus bisa membedakan diri kita dengan orang lain
secara umum, kaum muslimin secara umum, bijadati tasmir, harus lebih beda giatnya. Beda giatnya. Giat dalam hal apa? Fitaatillah. Giat menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita pembaca Al-Quran, kita suka baca Quran. Contoh, berarti aku ini harus lebih giat dari yang lain, karena aku sudah lihat perkataan Allah langsung, anjuran Allah langsung, perintah Allah langsung di dalam Al-Quran. Wa kasratil musarra'ah fil khairat, dan lebih bergegas dalam mengejar kebaikan, dalam menempuh kebaikan, dalam menjalankan kebaikan, menjalankan ketaatan kepada Allah, lalu harus lebih giat, dalam meraih kebaikan harus lebih sigap. Wasiddatil ihtiraj minal goplah ma'a mujannabatil lahwi wa kamalil khasyah wal khauf minallah. Dan ia harus bisa membedakan dirinya dari yang lain, dari kalangan kaum muslimin secara umum, dalam hal dia lebih hati-hati menghindari, menjauhi goplah. Dia harus lebih sangat gigih menjauhi, menghindari goplah. Ma'a mujabatan mujannabatil lahwi, dan menjauhi lahwi, main-main seolah Masya Allah. Zaman sekarang ini hampir sulit dibedakan mana perum kebaikan, perum dakwah, perum pengajian dengan hiburan. Perum gibah. Perum gibah. Wasidatil ihtiraj. Kita ini pemilik Al-Quran, pembaca Al-Quran, kita harus lebih gigih menghindari goplah. Jangan sampai terjerumus, terbawa dalam arus goplah. Hindari permainan dan hal-hal yang sifatnya kesannya main-main. Wa kamalil khasyah, dan ia harus lebih sempurna khasyahnya, harus lebih meningkatkan khasyahnya, kehusuannya, rasa takutnya kepada Allah. Apa itu khasyah? Khasyah, pengertian khasyah hampir sama dengan khauf. Khauf artinya takut, sama. Khasyah takut. Bedanya begini. Kalau khauf, rasa takut lebih kepada hukuman. Kita sekolah atau kita di keluarga nih, takut sama ayah, takut dihukum. Di sekolah takut dihukum sama guru kita. Itu khauf. Tapi kalau khasyah, kita takut tidak diakui anak sama ayah kita. Takut diakui, takut tidak diakui murid oleh guru kita. Itu khasyah. Kita takut tidak diakui hamba oleh Allah, itu khasyah kepada Allah. Takut kita Allah tidak mengakui kita, Nabi tidak mau mengakui kita sebagai umatnya, itu khasyah. Nah, kita pembaca Al-Quran, rasa khasyah kita ini harus lebih sempurna. Mudah-mudahan kita mampu
Mudah-mudahan kita mampu meningkatkan khasyah kita. Takut nggak diakui saudara muslim. Iya. Wah, itu yang paling Demikian babaran penjelasan Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu apa yang berkaitan dengan perkataan Sayyidina Ibnu Mas'ud tadi. Lalu beliau Imam Abdullah Al-Haddad berkata, wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu aidan, dan Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an juga berkata, nujilal Qur'an liyu'mala bih. Quran diturunkan untuk diamalkan. Nujilal Qur'an liyu'mala bih. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadtum dirasatah. Maka jadikan Al-Quran sebagai pelajaran kalian. Sebagai dirasah. Kita mengambil pelajaran terhadap isi-isi kandungan anuan Al-Quran. Amalan, pengamalannya. Fa'amal gari al-mukhalid al-ghafil. Adapun pembaca Al-Quran yang mukhalid, yang mencampur adukan tuntunan, mencampur adukan akidah, yang al-ghafil, yang goplah, yang pikirannya ini tidak terpaut kepada Allah, dirinya tidak terpaut kepada Allah. Alladzi la ya'malu bil Qur'an, alladzi la ya'malu bil Qur'an, yaitu orang yang tidak mengamalkan Al-Qur'an. Wala ya'tamaru bi awamiri, dan ia tidak tidak gigih dengan